Saya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, dan saat ini dalam pertemuan kali ini kami akan menyampaikan tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kenapa kami ambil topik itu? Tentunya dengan alasan. Yang pertama, animo untuk bekerja di luar negeri itu semakin meningkat. Kemarin kita 2 kali copet, ada copet di UII waktu itu dan di UPN. Ini kalau kita lihat para mahasiswa itu ya kita nguping ya, artinya kita jalan-jalan kita nguping dengar. Mereka cari info bagaimana bisa bekerja di luar negeri. Dan kalau kita lihat masyarakat ya, animo untuk bekerja di luar negeri itu sangat tinggi. Kenapa mereka ingin bekerja di luar negeri itu nanti ada alasannya. Jadi kenapa kami ambil judul itu? Yang pertama, animo untuk bekerja di luar negeri ini semakin meningkat. Yang kedua, ya ini menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah. Ini penting bagi Disnaker menyampaikan pada publik bahwa pemerintah daerah akan selalu hadir dan aktif melindungi warga Sleman, terutama yang bekerja di luar negeri. Kemudian selanjutnya, ya kita tahu masih ada kasus-kasus yang menimpa pekerja migran, terutama nih pekerja migran yang berangkatnya tidak prosedural. Antara lain gaji yang tidak dibayar, kemudian kekerasan, kemudian permasalahan hukum, kemudian kepulangan yang sulit dan tidak aman. Jadi dengan jumpa pers ini tentunya menjadi media edukasi publik agar calon pekerja migran Indonesia itu memahami pentingnya bahwa kalau berangkat itu harus prosedur agar semuanya lurus. Kemudian yang terakhir tentunya kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi daerah. Berarti kalau kita melindungi pekerja migran berarti melindungi perekonomian keluarga, otomatis akan melindungi perekonomian masyarakat Sleman. Jadi itu alasan kenapa kok kami ambil judul itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya sudah maklum, salah satunya kita mempunyai tanggung jawab konstitusional. Karena kita tahu kalau kita bicara mengenai perlindungan pekerja migran, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir tentunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2024 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Saya juga sudah matur, animo masyarakat untuk menjadi pekerja migran ini semakin meningkat. Karena data kami tahun 2021 yang tercatat di kami, tercatat mungkin iya kami masih tidak kesulitan waktu itu mencatat, atau mungkin belum semua tercatat dengan baik. Ada 45 orang tahun 2021. Tahun 2022 ini ada 282 orang. Tahun 2023 ada 337 orang. Tahun 2024 ya ada 305 orang. Dan tahun 2025 ini 310 orang. Dan saya mendengar dari mahasiswa di tempat kami menyelenggarakan program itu, ayo ke China, ini bekerja ke Korea, bekerja ke Jepang, katanya bayarannya begitu, ya, bekerjanya tidak susah, bayarannya begitu, tidak ini, enggak.
Dan untuk negara tujuan berdasarkan catatan kami dari yang kita lihat dari data siap kerja Kemenaker dan Cisco TKLN, yaitu data untuk mencatat pekerja kita yang bekerja di luar negeri. Negara tujuan itu sudah banyak ini. Ada Malaysia yang paling banyak ke Malaysia, kemudian ke Jepang, kemudian Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Turki. Yang lainnya masih banyak, walaupun tidak sebanyak itu. Kalau itu adalah yang terbanyak yang ada dalam catatan kami. Malaysia, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Turki, Arab Saudi, Singapura. Tapi sekarang ada juga yang pergi ke Kongo, Kroasia, Kuwait, Slovakia, Jerman, Italia, Bulgaria, Amerika Serikat, dan Polandia. Jadi sudah banyak ternyata pekerja kita yang pergi kemana-mana ini, rekan-rekan media dan bapak ibu yang saya hormati. Sekarang saya ingin menjelaskan perlindungan kita, terutama ya kalau kita melihat paling dekat aturannya adalah tentang Perda 11 ya, Perda 11 tahun 2024. Ini dapat dilihat di pasal 4, 5, dan 6. Di pasal 4 itu adalah syarat-syaratnya bahwa setiap PPNI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, memiliki kompetensi. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kemudian terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Dan yang terakhir, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Kemudian di pasal 6 dalam perda kita itu juga ada ketentuan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri selain memenuhi persyaratan tadi, maka harus tidak mempunyai anak kandung yang berusia kurang dari 12 bulan bagi pekerja migran Indonesia perempuan. Kemudian apabila tidak lulus pendidikan formal, harus dapat membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian di pasal 8 ini bahwa kalau ada pekerja migran ini harus orang tua, wali, suami atau istri selaku pemberi surat keterangan izin dalam proses pendaftaran CPNI atau calon pekerja migran itu, baik langsung atau tidak langsung, ini harus memberikan perizinan dan bertemu dengan kita. Karena ya sebaiknya langsung datang di tempat kita, memberikan izinnya. Dan kami yakin benar adalah suami atau keluarga, atau mereka bisa daring. Nah kalau kesulitan, ya karena kita tidak semudah itu, mereka bisa daring. Kepada ibu yang saya hormati, teman-teman media, jadi kalau kita ditanya perlindungan pekerja migran Indonesia itu kayak apa? Perlindungan pekerja migran itu ada dua. Yang pertama sebelum bekerja, dan yang kedua adalah setelah bekerja. Jadi perlindungan sebelum bekerja ini ada beberapa. Yang pertama adalah perlindungan administratif. Dalam perlindungan administratif itu disebutkan memberikan informasi. Yang pertama mengenai lowongan kerja. Kemudian info tentang jabatan yang ditawarkan. Yang ketiga, persyaratan. Persyaratan untuk bekerja di luar negeri apa. Kemudian
kita memberitahu mekanisme penempatan antar kerja antar negara. Selain itu, kita akan melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen, terutama dokumen penempatan dari luar negeri, ya. Jadi persyaratannya yang kita lihat yaitu tadi surat izin dari keluarga atau siapa yang bisa menyatakan ya dia bagian dari keluarga itu dan dia akan pergi keluar. Kemudian sertifikat kompetensi, biasanya sertifikat yang kita akui yang dikeluarkan oleh BNSP. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Dan selanjutnya adalah kartu pencari kerja. Kemudian juga pada saat kita ngecek keabsahan dokumen penempatan itu harus ada petugas dari perusahaan untuk penyalur pekerja migran ini dengan surat tugas yang resmi yang menyatakan bahwa nanti kepergian itu adalah kepergian yang sudah legal. Kemudian sebelum bekerja ini kita juga selain administrasi, kita juga memberikan perlindungan yang sifatnya teknis, yaitu kami sosialisasi bagi pencari kerja dan kita datang ke SNK, kemudian kita sosialisasi juga kepada masyarakat, kita datang di Kapanewon. Terakhir yang saya ingat teman-teman pernah menginformasikan tentang keringan terakhir kemarin yang tahun 2025 ini ke Negeri. Kemudian kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan bersama dengan pengawas dari Disnaker TIB, karena yang menjadi pengawas itu adalah dari provinsi. Kami bukan pengawas. Kemudian BP3MI, yaitu kelembagaan yang sekarang mengawasi pekerja migran. Kemudian Krimsus Polda DIY dan tentunya Disnaker. Kami bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang lain, kami juga membantu untuk meningkatkan kompetensi itu dengan mengadakan berbagai macam pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh PLK maupun LPK. Dan tentunya beberapa pelatihan itu lalu kami lengkapi dengan uji kompetensi yang nanti sertifikatnya akan dikeluarkan oleh BNSP. Dan kalau sudah punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, mereka sudah aman bahwa betul-betul itu dijamin SDM-nya sudah mempunyai kompetensi seperti yang diharapkan. Kemudian kami juga memfasilitasi pembiayaan penempatan, karena tidak semua pekerja yang bekerja keluar negeri itu ya dalam kondisi ekonominya baik-baik. Jadi kami memfasilitasi pembiayaan penempatan. Ya tentunya kami bekerja sama dengan UPT Dana Penguatan Modal yang ada di BKAD. Jadi kami akan verifikasi pengajuan dana penguatan modal khususnya untuk proses penempatan dia. Misalnya kalau ke mana Jepang 20 juta, ya kami akan sesuai dengan itu. Jadi bukan digunakan untuk yang lain, ya digunakan untuk penempatan itu. Ini yang kami lakukan. Jadi perlindungan kami terhadap pekerja migran sebelum mereka bekerja itu dan sesudah bekerja. Ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, ya kami akan memfasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal, terutama untuk pekerja migran yang bermasalah. Beberapa waktu yang lalu kita membantu kepulangan
ya pekerja migran yang berangkatnya lewat Purworejo, tapi dia adalah warga Sleman. Ya. Kemudian perlindungan kami untuk pekerja yang sudah bekerja ini kegiatan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Jadi kami ada kegiatan yang mendampingi keluarga pekerja migran itu agar kalau pekerja migran yang mengirimkan uang nanti bisa dimanfaatkan oleh keluarganya, tidak pekerjaan ini sudah susah-susah ke luar negeri menghasilkan uang tapi cuma dihabiskan, nggak ada artinya. Tapi kami akan mendampingi, mendorong keluarganya agar mempunyai kegiatan yang nanti bisa meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan uang yang sudah dicari jauh di sana. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah PMI di negara tujuan. Karena tadi masalahnya banyak, ya. Itu yang kami lakukan. Dan tadi saya sedikit menyinggung contoh kasus nih, kasus pekerja migran. Jadi ada dulu penduduk Sleman, ya, dia ingin berangkat ke luar negeri, tetapi secara administrasi sebenarnya dia tidak bisa kami proses. Kemudian dia pindah ke Purworejo. Ya, akhirnya bisa dia berangkat, ya. Mungkin ya lalu dia memperbaiki sehingga bisa berangkat. Ya. Setelah berangkat, dia berangkat ke Taiwan. Ternyata dia sakit di sana. Nah, setelah kemudian dirawat, dia akan dipulangkan. Ya, kami ngurus bagaimana prosedur dia dari Taiwan sampai ke Indonesia sampai Jakarta, artinya maksudnya ya. Kemudian sampai ke Yogyakarta dan kami jemputin sampai di IA. Kemudian kami antarkan tidak ke Purworejo karena sebetulnya aslinya kakaknya ada orang Jawa, orang Daniel, ya. Ini baru saja kami lakukan. Jadi kami akan terus memantau, kita bekerja sama dengan KMI, kita ngawasi pekerja migran kita di luar negeri itu kondisinya kayak apa. Kalau ada yang masalah dan sebagainya, kami pasti akan mendampingi. Karena tentunya yang diharapkan oleh masyarakat, warga Sleman, ya bagaimana pemerintah hadir agar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengawali pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada masukan atau pertanyaan dan sebagainya dipersilakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.